Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebab-sebab turunnya surat Al-Qadar ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, suatu ketika Jibril alaihissalam telah menuturkan di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisah seorang hamba bernama Sam'un al-Ghosi, ahli perang. Dia telah memerangi orang kafir selama 1000 bulan. Dia bersenjatakan hanya rahang dari tulang onta. Selama 1000 bulan itu, dia berjuang untuk menumpas orang kafir. Dengan sekali kebasan dari tulang rahang itu, banyak berguguran, tumbang orang-orang kafir yang banyak. Dan apabila dia kehausan, dari mulutnya oleh Allah diberi keistimewaan mukjizat, yaitu memancarlah mata air di sela-sela dari mulutnya. Apabila dia kelaparan, tumbuhlah daging dari sela-sela dagingnya, daging yang segar dan siap untuk dimakan. Itulah keistimewaan Sam'un al-Ghosi, waliullah yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya orang-orang kafir itu kewalahan. Akhirnya orang kafir itu berkumpul untuk berunding bagaimana cara untuk mengalahkan Sam'un al-Ghosi. Akhirnya hasilnya rapat tersebut, akhirnya orang-orang kafir itu bagaimana mendatangi istrinya Sam'un al-Ghosi. Kebetulan Sam'un al-Ghosi istrinya itu kafir. Akhirnya didatangilah Sam'un al-Ghosi, dipanggil oleh orang-orang kafir di satu tempat dan diberi janji hadiah yang super banyak dan besar sekali apabila dia mampu untuk membawa Sam'un keadaan hidup atau mati. Akhirnya istrinya Sam'un, karena dia kafir, menerima tawaran tersebut karena tergiur kepada hadiah. Akhirnya suatu ketika istrinya dibawakan tali yang sangat kuat. Akhirnya setelah Sam'un malam harinya tidur, diikatlah Sam'un tangan dan kakinya. Setelah bangun dia heran, "Hai istriku, siapa yang telah mengikatku ini?" Istrinya menjawab, "Saya, Kakanda. Saya telah mengikat kamu. Tujuan aku itu ingin mencoba kamu sekuat apa tenagamu." Dengan bergerak sedikit saja, tali yang super kuat itu langsung putus semuanya, tangan dan kakinya. Akhirnya keesokan harinya dilaporkan kepada orang kafir oleh istrinya bahwa tali yang kemarin itu putus. Akhirnya orang kafir membawakan tali yang terbuat dari rantai, baja, dan besi yang sangat kuat. Akhirnya malam harinya tidur Sam'un, diikat dengan tali tersebut. Kemudian diikatlah Sam'un. Setelah bangun tidur, Sam'un berkata, "Hai istriku, siapa yang telah mengikat aku dengan rantai ini?" "Kakanda, saya yang telah mengikatmu, dan saya ingin menguji kamu seberapa kuat tenaga dan kekuatanmu." Dengan bergerak sedikit, rantai yang super kuat tadi putus, dan di tangan kakinya juga putus. Akhirnya, "Hai istriku," dia membuka rahasia kekuatan. "Saya adalah wali-walinya Allah. Tiada sesuatu apapun yang bisa mengalahkan aku dari dunia ini kecuali rambutku ini." Akhirnya membeberkan kelemahan Sam'un, kekuatan Sam'un. Di rambutnya ada 8 helai yang menjulai ke tanah. Menjulai ke tanah itu 8 helai. Akhirnya setelah Sam'un tidur, dipotonglah rambut itu yang 8 helai itu. Tangannya diikat dengan 4 helai rambut dan kakinya diikat dengan 4 helai rambut. Kemudian setelah bangun tidur, "Hai istriku, siapa yang telah mengikatku?" Istrinya juga menjawab,
saya Kakanda, saya ingin mencoba kekuatanmu. Setelah itu Sam'un diikat dengan rambutnya sendiri itu, akhirnya dia tidak bisa berkutik dan tidak bisa bergerak. Akhirnya istri Sam'un melaporkan kepada orang kafir. Akhirnya datanglah Algojo dari orang-orang kafir membawa Sam'un ke tempat penjagalan di suatu bangunan rumah yang sangat besar. Ditaruh di tengah, di tiang yang besar, Sam'un diikat. Akhirnya orang-orang kafir pada itu berkumpul semuanya. Dia berpesta pora atas kemenangan bisa menaklukkan Sam'un Al-Ghozi yang sangat sakti dan kuat itu. Akhirnya Sam'un telinga diputus, hidung diputus, mata dicolek, mulut, tangan dipotong, kaki dipotong, semuanya. Sam'un tidak berdaya. Akhirnya Sam'un berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ini saya hamba-Mu Sam'un yang sudah tidak berdaya sekarang ini, yang semula gagah perkasa. Berilah kekuatan kepadaku ya Allah, bisa menggerakkan tiang bangunan ini ya Allah." Akhirnya pada waktu itu orang-orang kafir berpesta pora atas kemenangan itu di gedung tersebut karena Sam'un yang gagah perkasa sekarang tidak berdaya. Mendengar Sam'un berdoa, ditertawain semuanya doanya Sam'un. Dengan izin Allah, Sam'un yang tidak berdaya bisa menggerakkan bangunan tiang itu. Akhirnya tiang cagak tersebut akhirnya roboh dan menimpa semua orang di dalam rumah tersebut, penjagalan tersebut, termasuk istrinya juga meninggal semuanya. Akhirnya Sam'un diselamatkan oleh Allah. Akhirnya Sam'un yang semula telinga, tangan, mata semuanya telah diputus, dipotong oleh orang-orang kafir, kembali sedia kala, seperti tidak ada luka, ciri apapun. Akhirnya Sam'un dikembalikan kekuatannya juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Sam'un itu berkat dikembalikan kekuatannya, dia beribadah lagi kepada Allah 1000 bulan. Siang harinya dia berpuasa, malam harinya dia dipergunakan untuk sholat dan beribadah. Terus dilakukan selama 1000 bulan. Kalau ada orang-orang kafir, dia memberantas orang-orang kafir. Itulah Sam'un Al-Ghozi. Mendengar cerita tersebut yang diceritakan oleh Rasulullah, sahabat yang mendengarkan cerita tersebut semuanya nangis, semuanya berseduh-seduh, semuanya nangis. Dia mengharapkan, merindukan pahala yang diberikan kepada Sam'un Al-Ghozi. Akhirnya Nabi Muhammad SAW, "Aku tidak tahu apa yang saya perbuat." Akhirnya pada waktu itu Allah berfirman, turunlah surat Al-Qadar yang menghibur Rasulullah dan umat Nabi Muhammad SAW. Karena di situ dijelaskan bahwa barang siapa yang ibadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, dia sama beribadah 1000 bulan, sama dengan ibadahnya Sam'un Al-Ghozi, bahkan lebih. Itulah cerita asal muasal turunnya surat Al-Qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.